Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah. Kepada Ibu Guru diberi salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Duduk siap, gerak. Ya teman-teman, Ibu Guru, sebelum kita melihat kita belajar pada hari ini, lebih dahulu marilah kita berdoa menurut kepercayaan di diri kita masing-masing. Berdoa guys. Berdoa selesai. Sehat semuanya. Abdul Rahim Al-Katiri. Siap, ada Bu. Muhammad Akbar. Ya Bu. Seperti yang sudah kita pelajari di minggu kemarin, bahwa kita mempelajari tentang materi apa? Bu Ida? Siapa tadi yang masih ingat materinya? Tentang apa? Lidah statis. Ada yang masih ingat? Pelajaran waktu di kelas 2 kemarin. Lidah statis artinya diam. Lidah itu artinya cairan. Nah, berdasarkan materi-materi tersebut, hari ini kita akan masuk pada materi listrik. Tidak membahas ya. Di atas adalah materi kita terkait Listrik statis. Nah, adapun kompetensi dasar untuk pembelajaran kita pada kali ini adalah menerapkan listrik statis dan listrik dinamis. Yang kedua, untuk prakteknya melakukan percobaan terkait listrik statis dan listrik dinamis. Lalu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif, jujur, teliti, komunikatif, bertanggung jawab dalam mengidentifikasi sifat-sifat muatan listrik yang tepat. Yang kedua, menentukan interaksi muatan-muatan listrik. Yang ketiga, menentukan besar dan arah daya listrik berdasarkan hukum Coulomb. Yang keempat, mengaplikasikan hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain kita belajar, ada penilaian-penilaian yang terdapat dalam pembelajaran ini, yakni mulai dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan atau kognitif, dan penilaian untuk keterampilan yang nantinya kalian akan lakukan dalam metode praktek dan dituangkan dalam LKPD. Dan nantinya Ibu akan bantu. Lanjut. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dari segi pengetahuan, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat muatan listrik dengan tepat. Yang kedua, menentukan interaksi muatan-muatan listrik. Yang ketiga, menentukan besar dan arah gaya listrik berdasarkan hukum Coulomb dan mengaplikasikan hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan yang poin 4.13.1 itu berbahan dasar isolator. Isolator itu adalah bahan-bahan yang sukar untuk menghantar listrik. Seperti kita pelajari yang waktu di SMP kemarin ya, bahan isolator yang susah untuk menghantarkan listrik seperti apa? Plastik, lagi kayu, kertas, itu semua kan bahan yang sukar untuk menghantarkan listrik. Tapi kenapa nantinya bisa menghasilkan muatan-muatan listrik? Nah, dari pelajaran ini. Untuk pembelajaran kali ini kita membahas tentang listrik statis. Nah, di atas itu, apa sih itu listrik statis? Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam maupun permukaan benda. Muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara membuat arus listrik melepaskan muatan listriknya. Nah, ini muatan listrik itu tetap ada sampai benda melepaskan
Negatif. Dan begitu pula sebaliknya. Benda yang bermuatan sejenis akan saling tolak menolak. Saat didekatkan dan sebaliknya jika berbeda akan saling tarik menarik. Contohnya saja seperti kalian, laki-laki dan perempuan. Kalau sesamanya laki-laki kan pasti akan tolak menolak. Nah, yang saling mencari itu perempuan dan laki-laki, berlawanan jenis. Jadi ketika ada satu ruangan semuanya laki-laki itu pasti akan terjadi tolak menolak juga. Itu diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, lanjut untuk konsep dasar listrik statis, yakni kejadian potongan kertas kecil bisa berinteraksi dengan penggaris yang telah digosok-gosok, dapat dijelaskan dengan konsep dasar listrik statis seperti yang dijelaskan teman kalian tadi Al-Katiri. Karena membahas tentang listrik tertentu tidak akan lepas dari yang namanya muatan listrik statis atau elektrostatistik. Membahas muatan listrik yang ada dalam keadaan statis atau diam. Nah, di atas ini di layar ini ada, kalian bisa lihat beberapa contoh balon. Kok balon bisa membuat rambut kita berdiri? Itu setelah balon digosok-gosokkan ya. Balon digosok-gosokkan, kemudian bagian yang digosok itu sudah terasa panas, didekatkan dengan rambut, maka rambut akan berdiri. Nanti kalian bisa praktek sampai di rumah. Nah, berikut ada menimbulkan bunyi gemerisik. Jika sisir itu didekatkan pada potongan kertas, maka sisir plastik akan menarik potongan kertas tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terkait materi listrik statis, Ibu akan kasih beberapa soal. Silakan kalian kerja dulu. Kapan lagi? Oh, kemana dibuat? Di atas itu ada kayak kolom. Berbicara mengenai listrik statis, berarti kita juga akan berbicara dan mempelajari tentang kayak kolom. Kayak kolom, pada kolom menyimpulkan bahwa suatu benda yang memiliki muatan sejenis akan saling tolak menolak pada kuadrat yang sama, sedangkan muatan yang berlawanan akan saling tarik menarik pada muatan kuadrat yang sama. Nah, dijelaskan di gambarnya ada itu plus dan plus minus. Arah panahnya juga jelas. Kalau dia plus minus berarti dia tarik menarik. Kalau dia plus dia akan tolak menolak. Nah, berikut untuk gaya listrik statis juga disebut dengan gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Dirumuskan sana muatan kali jumlah elektron, koefisien yang K-nya ya. Nah, selain gaya Coulomb, kita juga akan mempelajari tentang medan listrik. Apa sih itu medan listrik? Medan listrik merupakan daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Jadi singkatnya, medan listrik merupakan suatu daerah di mana gaya listrik masih bekerja. Medan listrik merupakan efek yang timbul oleh muatan listrik dalam suatu benda. Nah, di sampingnya itu ada sebuah gambar. Itu gambar arah gerak dari muatan listrik yang terdapat pada suatu benda. Dari positif ke negatif, sama dengan aliran air juga dari yang tinggi ke yang rendah. Begitu pula juga untuk listrik. Arah medan listrik suatu benda bermuatan listrik bisa digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Sebuah muatan positif memiliki garis gaya listrik menjauhi atau keluar dan muatan dari muatan negatif memiliki garis gaya listrik mendekati atau masuk pada muatan positif. Ada yang sampai di sini ada yang mau bertanya? Hampir mirip Bu juga dengan arah kalau ketika kita berbicara mengenai magnet, magnetnya juga putarannya dari positif ke negatif, sama halnya dengan medan listrik. Jadi ada medan magnet, ada medan listrik. Perbedaannya apa? Namanya medan itu adalah daerah di sekitar yang masih terpengaruh oleh gaya magnet dan gaya listrik. Jadi perbedaannya ada medan listrik. Kalian sudah bisa membedakan itu toh?
Nah, untuk analisisnya ini nanti kalian bisa menuangkan pada proses penugasan. Ya. Nanti Ibu akan paparkan tampilkan ini untuk rumusnya supaya kalian bisa memanfaatkan dalam bentuk penyelesaian soal-soal. Selanjutnya, nah di sini dikatakan sebagai panduan kalian di LKPD. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita kalian diarahkan untuk mengerjakan satu LKPD. LKPD itu bisa terisi ketika kalian bisa melakukan satu praktek mini percobaan tentang listrik statis. Prakteknya kayak gimana Ibu? Nah, nanti akan saya perlihatkan satu video yang Ibu pernah lakukan dengan beberapa teman di sini. Kalian harus melakukan itu juga. Apa betul terjadi tidak? Karena Ibu guru sudah pernah buat dan berhasil. Berarti pasti kalian juga bisa. Butuh kesabaran yang kuat ya. Ya, Ibu akan perlihatkan video yang nantinya kalian akan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan eksperimen dengan konsep listrik statis menggunakan bahan isolator ME. Kita menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, kita menyediakan beberapa sedotan, kemudian menyiapkan botol mineral besar, tisu atau kain, dan air mineral. Isi botol dengan air mineral sebagai penjaga untuk keseimbangan. Selanjutnya, kita menggosok-gosok sedotan dengan menggunakan tisu atau kain hingga sedotan benar-benar basah panas. Tidak terkena arus listrik, tapi setelah digosokkan maka akan menghasilkan muatan-muatan Simpan salah listrik. satu sedotan di atas botol mineral tadi. Dan Setelah sedotan yang digosokkan satu beberapa dipisahkan. saat, Perhatikan apa yang terjadi. Apabila salah satu bagian sedotan yang telah dia berputar kayak bagaimana arahnya? Dia mengikuti sedotan di mana? Ya, kita tahu. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa yang terjadi di dalam video tersebut karena dia menghasilkan muatan yang disebut muatan listrik statis. Statis itu artinya diam. Yang mana yang namanya diam? Bedanya Ibu yang dipasang di rumah-rumah itu statis tidak? Bukan, itu yang namanya dinamis. Yang bisa mengalirkan arus listrik, bisa mengalir dalam darah sehingga kalian saat memegang arus listrik merasa kesetrum. Kalau kita memegang alat yang tadi tidak merasa kesetrum karena dia bukan listrik dinamis. Ini namanya listrik statis. Jadi sudah tahu bedanya apa? Ya. Antara dinamis dan ketika gurunya masuk tol, kita cari-cari kebenaran yang benar itu pendapat. Kalau ini namanya itu mudah. Jadi dia bisa menghasilkan penghantar dari penghantar listrik yang baik itu adalah bahan-bahannya dari konduktor. Oke, perhatian anak sekalian. Jadi berdasarkan materi tadi yang Ibu sudah paparkan di atas, dan nanti kalian sudah tahu ya apa yang mesti kalian lakukan di rumah. Tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, sebaiknya dikumpul dulu tugasnya. Bisa satu kalau berdiri satu kalau berharap oke, tapi kalau ini mewakili satu pembelajaran semuanya. Kalian nggak kacau. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Akbar. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam maupun permukaan benda muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari sebuah benda ke benda lain. Ya, adanya perpindahan elektron. Oke, lanjut. Masih ada yang mau berargumen menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Coba berikan aplaus untuk pembelajaran kita kali ini yang dapat Ibu tarik kesimpulan bahwa listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap dan dalam keadaan statis atau dinamis. Iya. Oh, ya. Jadi ada dua jenis muatan. Muatan positif disebut sebagai apa tadi? Proton. Kalau muatan negatif apa?
pembelajaran kita kali ini, gua harap kalian akan sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, maka ibu akan kembalikan ke ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-teman. Untuk siap dan baik teman-teman terus sebelum kita mengakhiri aktivitas belajar pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri siap dan kepada ibu guru diberi hormat.